Film akan diawali dengan seorang pria bernama Ji-won yang sedang berburu di tengah kota Seoul yang hancur. Dia sedang mengamati sekitar tempat itu tanpa sengaja melihat seekor buaya yang berjalan di tengah kota yang hancur itu. Kemudian dia langsung memanah buaya itu. Namun sayangnya buaya itu mampu bertahan dan langsung menyerang balik ke arah Ji-won. Ji-won bersembunyi di dalam mobil, tapi buaya itu berusaha mendobrak dan menghancurkan mobil itu. Tanpa disangka, buaya itu tiba-tiba terpental dan ada seorang pria tambun yang langsung menghabisi buaya itu. Pria ini bernama Nam-sam. Dengan golok yang ada di tangannya, dia langsung menghabisi buaya itu. Ji-won yang melihat itu, dia berkata kepada Nam-sam bahwa dia hampir saja menghabisi buaya itu. Tapi Nam-sam berkata, tidak penting siapa yang menghabisinya, yang penting kita mendapatkan stok daging yang bisa kita jual. Kemudian scene akan berpindah kepada seorang gadis di dalam rumah gubuknya. Gadis ini bernama Suna. Dia sedang membaca buku kesayangannya. Tak selang lama datang seorang nenek yang merupakan nenek dari Suna dan membawa sebotol air kotor yang diberikan kepada cucunya ini. Suna langsung menyaring air kotor itu menjadi air bersih agar mereka bisa mengonsumsi air itu. Mengingat bahwa setelah Seoul terkena bencana, tempat ini benar-benar mengalami kekeringan parah dan tidak ada apapun. Kemudian di sini Suna berkata kepada sang nenek agar sang nenek tidak perlu melakukan apapun, biarkan dia melakukannya. Tapi sang nenek berkata kalau dia tidak ingin membuat Suna kesusahan. Lagi pula dia juga harus terus bergerak untuk menjaga kesehatannya. Setelah berbincang-bincang sebentar, mereka pun memutuskan untuk menuju distrik Bas, sebuah distrik yang diciptakan oleh para pencintas bencana gempa bumi Seoul. Di sisi lain, Nam-sam dan juga Ji-won sedang menggelar dagangannya di tengah pasar. Orang-orang sangat dikejutkan dengan daging segar dari seekor buaya. Orang-orang mulai berkumpul dan menukarkan sesuatu yang berharga yang mereka bisa tukarkan dengan daging itu, mulai dari pakaian, beras, bahkan air bersih. Kemudian tak selang lama muncul seorang wanita kaya menggunakan banyak perhiasan yang berusaha untuk menukarkan perhiasannya dengan ekor dari buaya itu. Tapi Nam-sam dia menolak hal itu karena mengingat bahwa perhiasan tidak bisa mereka konsumsi atau mereka makan, dan benda itu sudah tidak berharga lagi di tempat ini. Tapi karena kasihan, akhirnya Ji-won memberikan seekor ular mati kepada wanita ini, yang membuat wanita ini sedikit tertegun. Kemudian tak selang lama Suna dan neneknya muncul di pasar dan di depan kios milik Nam-sam. Di sini terlihat Ji-won sangat menyukai Suna. Tapi Suna sedikit tidak merespon walaupun dia mungkin tahu bahwa Ji-won mungkin menyukainya. Kemudian setelah menukar beberapa barang, Suna dan neneknya akan pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil dengan sebuah sirine polisi yang mendatangi distrik Bas itu. Mereka adalah para perusuh yang merupakan mantan polisi. Di sini mereka mencari seseorang yang dalam sketsa, yang sketsanya terlihat tampak tidak jelas dan juga aneh. Jadi mereka mulai menangkap satu demi satu orang di tempat itu, bahkan seorang wanita pun mereka tangkap. Sungguh sangat aneh. Kemudian sang kepala polisi saat melihat Suna merupakan gadis muda yang sangat cantik. Dia sangat tergiur dan juga sangat tertarik dengan Suna. Suna pun berusaha ditangkap. Ji-won yang melihat itu, dia pun merasa sangat marah karena perasaannya kepada Suna. Jadi Ji-won berusaha untuk membebaskan Suna. Tapi karena itu Ji-won dihajar oleh kelompok begundal itu. Nam-sam yang melihat yang awalnya dia tidak ingin ikut campur dengan urusan ini, akhirnya tidak ada pilihan lain. Nam-sam langsung menghajar orang-orang itu. Kemudian Nam-sam menangkap salah satu para begundal itu dan bertanya siapa yang menyuruh mereka. Kemudian salah satu begundal itu berkata kalau mereka di bawah pimpinan dari seorang bernama Tiger. Nam-sam pun tampak tidak terkejut dengan nama itu, merupakan nama yang sangat lama yang sudah tidak dia dengar. Kemudian Nam-sam berkata kepada pria ini agar tidak melakukan apapun dan lebih baik dia mengurungkan niat untuk mengusik distrik Bas ini. Kemudian Nam-sam mengatakan namanya, "Aku Nam-sam, sampaikan kepada Tiger." Orang itu pun langsung terkejut. Mungkin nama Nam-sam sudah sangat tersohor
Bahkan orang-orang ini langsung takut dan pergi dari tempat itu. Setelah kericuhan dan hiruk-pikuk di tempat itu, Namsam dan juga Jiwon kembali ke gubuk mereka sambil membawa barang-barang yang telah mereka dapatkan. Tapi saat mereka mendekati gubuk, terdapat beberapa orang yang tampak mendekati Suna. Orang-orang ini terlihat sangat rapi. Ada seorang wanita di antara mereka. Mereka mengaku sebagai seorang guru yang mencari anak-anak muda untuk dijadikan masa depan. Di sini mereka berusaha untuk mengajak Suna untuk bergabung di tempat mereka, karena di tempat mereka ada makanan dan juga air. Namsam yang mendengarkan hal itu, dia berkata, bukankah tempat seperti itu akan menjadi sasaran geng? Tapi wanita ini berkata, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena orang yang menjaga tempat itu ialah para veteran yang sudah sangat terlatih. Kemudian Suna mengajukan sedikit pertanyaan kepada wanita ini untuk mengajak Namsam dan juga Jiwon agar bisa tinggal. Tapi wanita ini berkata, kalau itu tidak bisa dilakukan karena hanya orang yang memiliki hubungan darah yang bisa diajak ke tempat itu. Kemudian Jiwon berkata kepada Suna agar dia tinggal saja di tempat itu agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada di tempat ini. Kemudian di sini Suna memutuskan untuk tinggal di apartemen tempat orang-orang itu berada dan meninggalkan secari kertas yang berisi gambar Jiwon. Jiwon pun sangat bahagia. Ternyata selama ini Suna juga memperhatikan dirinya. Setelah kepergian Suna, Jiwon semakin putus asa dan merasa cintanya telah pupus. Jadi dia mulai merencanakan hal yang aneh-aneh untuk menikahi Suna. Tapi Namsam yang mendengarkan hal itu, dia tampak tidak terlalu peduli dan kemudian pergi meninggalkan Jiwon di dalam gubuk untuk pergi berburu karena sudah muak dengan seluruh ocehan dari Jiwon. Jiwon pun mengikuti kemana Namsam pergi. Di sisi lain, Suna beserta orang-orang itu telah sampai di suatu tempat yang akhirnya mereka bertemu dengan kelompok lain yang membawa keluarga yang telah direkrut. Di tengah perjalanan, nenek dari Suna kakinya mulai sakit, jadi dia akan dibawa oleh anggota dari orang-orang itu agar bisa diobati. Sedangkan Suna dan orang-orang yang lebih sehat akan langsung dibawa menuju apartemen yang mereka sebutkan. Kemudian sang nenek dibawa menuju suatu tempat oleh kedua orang ini, dan akhirnya dia pun dihabisi begitu saja. 아닙니다. 자, 이러지. Tanpa sengaja Jiwon melihat hal itu, yang ternyata Jiwon berburu sampai sejauh dari tempat tinggalnya, yang membuat dia tidak sengaja bertemu dengan nenek Suna. Jiwon langsung marah dan langsung menyerang kedua orang itu. Begitu pula dengan Namsam. Tapi anehnya orang-orang itu mampu bertahan, seakan-akan mereka tidak memiliki rasa sakit. Di saat mereka berdua mulai terdesak, muncul seorang wanita yang membantu mereka untuk mengalahkan orang-orang itu. Namun sayangnya nenek dari Suna tidak terselamatkan, dan akhirnya Jiwon dan juga Namsam menguburkan neneknya. Kemudian Namsam dan juga Jiwon bertemu dengan gadis yang membantu dia saat mengalahkan orang-orang itu. Gadis ini bernama Liun, seorang mantan tentara yang bekerja untuk pemerintah. Dia menceritakan di saat bencana semuanya tampak baik-baik saja. Semua orang mulai bekerja sama dan memasok air. Kemudian mereka menemukan apartemen yang menyediakan banyak sekali kebutuhan termasuk air, menanam tanaman, dan juga kebutuhan yang lainnya. Tapi kemudian Dr. Yang muncul dengan membawa harapan karena dia bisa mengobati orang-orang yang sakit. Tapi kemudian perubahan mulai terasa. Anggota tim yang lainnya mulai percaya kepada Dr. Yang karena dia merupakan satu-satunya dokter di tempat itu. Hingga pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang aneh, di mana Dr. Yang melakukan eksperimen kepada orang-orang di tempat itu. Yang membuat Liun begitu marah. Kemudian dia berusaha untuk menghajar dan menghabisi orang-orang di tempat itu. Namun karena terdesak, akhirnya dia kabur dari tempat itu. Setelah mendengarkan kejadian itu, Namsam tampak terkejut bagaimana mungkin bisa orang-orang ini melakukan hal begitu keji. Ditambah lagi di sana ada Suna yang harus segera dia selamatkan. Tapi karena tempat itu begitu berbahaya, mereka pun tidak bisa melakukan tindakan yang begitu gegabah. Jadi mereka harus menemui beberapa preman yang pernah menyerang distrik Bas untuk mengetahui bagaimana mereka masuk. Di sisi lain, di sebuah gedung yang hampir roboh, sekelompok gangster sedang melakukan pertarungan untuk merebutkan sesuatu.
Di sini ada salah satu gangster bernama Tiger. Yang pria ini sama bengisnya dengan orang-orang yang ada di dalam bangunan itu. Tak selang lama Namsam pun datang bersama dengan Jiwon dan juga Liun. Awalnya Tiger masih bisa bergaya sok angkuh dan sok kuat, tapi kemudian anak buahnya langsung dihajar oleh Namsam begitu saja. Tanpa mereka bisa melakukan apapun. Kemudian Tiger diminta oleh Namsam untuk masuk ke apartemen yang dimaksud. Di sisi lain, Suna sudah berhasil masuk ke apartemen itu dan langsung disambut. Tapi Suna masih mempertanyakan di mana keberadaan neneknya. Tapi sang guru mengatakan bahwa neneknya akan segera tiba karena dia masih berada di dalam klinik untuk diobati. Suna pun hanya bisa terdiam dan dia masih sangat meragukan perkataan dari sang dokter. Kemudian akhirnya dia ditempatkan di suatu ruangan yang terlihat tampak rapi dan juga bersih. Ditambah lagi terdapat banyak air yang keluar dari keran. Walaupun kondisinya sangat menjanjikan, di sini Suna masih sangat curiga dengan orang-orang ini. Apa yang akan mereka lakukan? Disingkat cerita, Suna pun akhirnya masuk ke dalam sebuah kelas yang berisi anak-anak yang sama seperti dirinya. Tapi anak-anak ini tampak aneh. Mereka seakan-akan tidak memiliki emosi bahkan ekspresi, seperti robot yang selalu nurut saat diperintah. Sedangkan para orang tua diajak oleh para staf di tempat itu untuk menuju ruang bawah tanah, yang dimana terdapat sebuah pabrik yang cukup besar untuk pengolahan air. Di sini orang-orang ini diminta untuk melakukan pengolahan air dari air kotor menjadi air bersih. Mereka pun terpaksa melakukan hal itu dan menganggap bahwa Dr. Yang merupakan orang yang baik karena telah memberikan kesempatan hidup bagi mereka. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang ada di balik semua ini. Di malam harinya, Suna yang tidak bisa tidur dan khawatir keberadaan di mana neneknya, dia merencanakan untuk melakukan pelarian. Di sisi lain, ada orang tua dari salah satu siswa yang tampaknya mereka sudah mulai kesal karena tidak bisa bertemu dengan putrinya. Kemudian Dr. Yang muncul dan dia mengatakan kalau semuanya baik-baik saja, tapi kedua orang tua ini tidak percaya. Kemudian Dr. Yang langsung membawa kedua orang tua ini untuk menemui anaknya. Sedangkan Suna, dia mulai menyelinap dan hampir saja ketahuan saat keluar dari kamar. Kemudian dia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kemudian dia langsung masuk ke dalam salah satu ruangan yang kebetulan itu adalah ruangan dari Dr. Yang. Dia menemukan catatan mengenai riset dan juga penelitian yang dia lakukan. Yang lebih mengejutkan, dia juga menemukan tubuh dari anak Dr. Yang ingin dia selamatkan. Ternyata Dr. Yang masih berharap menyelamatkan putri kecilnya ini. Di sisi lain terdapat salah satu siswa yang berada di atas meja operasi, yang mana di sini tampaknya Dr. Yang ingin melakukan percobaan terhadap anak itu. Kemudian suara pintu terbuka. Suna langsung sembunyi di salah satu sudut ruangan. Muncullah Dr. Yang dan salah satu anggota militer dan kedua orang tua itu. Mereka sangat terkejut dengan kondisi anaknya. Karena panik, anak itu pun berusaha untuk diangkat yang membuat kondisinya langsung kritis, sehingga membuat anak itu langsung tewas. 제 연구에 얼마나 큰 기여를 하고 있는지 Dokter Yang begitu muak karena mereka telah dianggap mengganggu penelitiannya. Dokter Yang sungguh tidak berperasaan. Bagaimana mungkin bisa dia mengatakan hal seperti itu di depan kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba Dokter Yang langsung menghabisi kedua orang tua itu. Ternyata Suna keberadaannya sudah diketahui. Dr. Yang terkejut bagaimana mungkin bisa Suna berada di tempat itu. Di sisi lain, Namsam, Jiwon dan juga Liun, mereka sedang beristirahat di malam itu untuk segera pergi menuju apartemen. Di situ mereka sedikit bercerita tentang masa lalu mereka sebelum terjadinya bencana dan bagaimana kehidupan mereka setelah bencana itu terjadi. Di keesokan paginya, bersama dengan Tiger, mereka menuju tempat itu. Awalnya para militer sedikit curiga, tapi kemudian Tiger berkata bahwa mereka membawa orang-orang untuk ditukarkan. Tapi orang dari militer berkata, kau seharusnya mengirim barang di saat hari yang telah ditentukan, bukan di hari ini. Yang membuat orang-orang dari militer langsung berusaha untuk menggeledah truk itu. Namsam tidak membiarkan hal itu, langsung mengajar salah satu anggota militer dan langsung meneroboskan truknya masuk ke dalam apartemen. Di sini Namsam, Jiwon, dan Liut langsung menghabisi para militer itu. Dokter Yang mendengarkan keributan di luar
Dia memerintahkan kepada anak buahnya agar orang-orang yang mengacau itu tidak sampai ke ruangan dirinya, karena dirinya masih ingin melakukan percobaan kepada Suna. 근데 못 만날 것 같은데? Kemudian di sini Dr. Yang berbicara melalui intercom kepada seluruh orang bahwa mereka dilarang keluar karena ada orang-orang gila yang berusaha menerobos apartemen. Dan kemudian Dr. Yang juga berkata untuk Liun agar dia mengurungkan niatnya untuk menyerang apartemen itu. Tapi di sini Namsam yang mendengarkan hal itu, dia langsung berbicara menuju arah intercom yang terpasang di tembok dan berkata keputusannya sudah bulat untuk mengambil Suna kembali. Kemudian dia langsung menghancurkan intercom itu yang membuat suara noise dan dengungan yang cukup keras. Dokter yang mendengarkan hal itu, dia langsung marah dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi orang-orang itu. 본상사님. Di sini Jiwon, Namsam, dan juga Liun mulai mencari keberadaan orang-orang yang mereka tuju. Kemudian Liun bertemu dengan Sersan Won yang merupakan salah satu anggota militer yang telah dihasut oleh Dr. Yang diberikan sebuah serum untuk memperkuat dirinya. Di sini Sersan Won dan juga Liun mereka berkelahi dengan cukup keras. Tapi karena perbedaan manusia biasa dan seseorang prajurit super, Liun tidak bisa berbuat apapun sehingga dia terjatuh dari apartemen itu. Lama Namsam pun datang. Dia langsung mengajar Sersan Won, di mana terlihat Namsam bisa mengimbangi Sersan Won yang menggunakan serum. Sedangkan Jiwon masih berusaha untuk mencari keberadaan Suna berada di mana. Hingga pada akhirnya dia menemukan salah satu ruang kelas. Di sana terdapat anak-anak dan juga guru yang dia lihat tempo hari. Dia langsung membawa guru itu untuk menuju di mana keberadaan Suna. Pada akhirnya Jiwon bisa menemukan keberadaan di mana Suna. Tapi Suna di sini ditodong oleh Dr. Yang mana dia ingin kabur dari tempat itu sambil membawa putrinya. Karena lengah, Jiwon tidak sadar kalau ada salah satu anggota paramiliter yang berada di belakangnya. Dia pun langsung dipukul. Kemudian tak selang lama, Dr. Yang kabur dengan membawa banyak serum dan juga jasad dari putrinya. Dia berusaha meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Sedangkan Jiwo berhasil menyelamatkan Suna. Dokter Yang langsung bergegas untuk keluar dari apartemen, tapi dia dicegat oleh para orang tua dari anak-anak yang diambil. Dia di sini tidak bisa keluar dan begitu panik. Kemudian orang tua murid yang mencari tahu keberadaan di mana anak-anaknya, mereka mulai muak dan marah dan langsung menghajar Dokter Yang di tempat itu. Namun yang lebih mengejutkan, luka-luka Dokter Yang akibat serangan orang tua itu sembuh begitu cepat yang membuat mereka menganggap Dokter Yang merupakan seorang monster. Dokter yang melihat barang-barangnya telah diacak-acak termasuk serum dalam kondisi pecah, dia pun langsung marah dan mengambil senapan yang berada di sisinya dan langsung menghabisi orang tua murid di tempat itu. Tapi tamat sengaja terlihat mengenai koper miliknya yang berisi jasad dari putrinya. Dia mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menyelamatkan putrinya dalam kondisi seperti itu. Dia pun sangat marah dan bingung harus berbuat apa. Namsam yang langsung muncul dan berkata kepada Dokter Yang untuk menghentikan semua kegilaan ini. Tapi Dokter Yang langsung meraih senapannya dan menembak ke arah Namsam dan berkata, "Jangan dekati aku." Kemudian Suna dan juga Jiwon muncul dari dalam apartemen dan berkata kepada Dokter Yang bahwa itu bukan hal yang diinginkan oleh putrinya. Bahkan kau telah gagal menyelamatkan semua orang. Di saat kondisi lengah seperti itu, Namsam mengetahui bahwa orang ini akan melakukan apapun agar bisa keluar dari situasi ini. Jadi dia langsung menembak Dokter Yang tepat di kepala yang membuat Dokter Yang langsung tewas seketika. Setelah pertarungan dan juga semua hiruk-pikuk itu berakhir, mendung pun muncul dan hujan mulai turun, sesuatu yang dinantikan oleh orang-orang di zaman itu. Kemudian cerita akan beralih di distrik Bas, di mana kehidupan mulai tenang. Di sini Namsam membawa daging yang dia bawa dari apartemen itu. Dia mulai membagikan kepada semua orang di tempat itu. Terlihat Suna begitu bahagia dengan kehidupan baru yang akan dia jalani, walaupun kondisi bumi masih belum pulih. Tak selang lama dari kejauhan terlihat wanita yang dia selamatkan tempo hari. Wanita kaya yang telah dia berikan ular. Di sana dia melihat Namsam dengan penuh cinta. Tapi Namsam tidak menyukai wanita itu dan melihat wanita itu begitu aneh. Kemudian Suna
sedikit berkata kepada Namsam agar dia berjuang untuk mendapatkan hati wanita itu. Namun sayangnya Namsam sangat tidak tertarik dengan wanita itu dan berkata, "Aku bertahan hidup bukan untuk ini." Dan film pun berakhir.